Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastian India Putri dengan NIM 100113823281178 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah dasar kebijakan kesehatan dengan dosen pengampu Pak Rudi Chandra SKM MKM mengenai materi aktor kebijakan. Oke, menurut Nas et al. 2006, orang-orang yang memiliki kepentingan dipengaruhi isu strategis masalah kebijakan yang berkembang, termasuk pula pihak yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi isu atau masalah tersebut. Isu atau masalah yang berkembang, pemangku kebijakan yang punya informasi, sumber daya, keahlian yang diperlukan untuk merumuskan, mengimplementasikan strategi pilihan kebijakan. Selanjutnya, menurut Bush et al. 2012, semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan, mereka yang menyusun, mengadvokasi, melaksanakan, hingga terkena dampak dari sebuah kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung, negatif atau positif. Kemudian, pelaku atau aktor kebijakan. Yang pertama, ada resmi atau pemerintah, yaitu agen pemerintah, birokrasi, dan presiden atau pemimpin pejabat negara lainnya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, ada tidak resmi atau non-pemerintah, yang terdiri dari pertama kelompok kepentingan, yang kedua partai politik, dan warga negara individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi kebijakan seperti contohnya dokter, perawat, apoteker, pihak rumah sakit. Selanjutnya, fungsi utama keterlibatan masyarakat. Yang pertama, terbentuknya kebijakan publik yang lebih baik. Adanya informasi, partisipasi aktif dan pasif, hasil konsultasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat atau perwakilan. Landasan kebijakan akan lebih kuat, tepat sasaran, mengakar, jadinya masyarakat telah well informed terhadap kebijakan tersebut. Yang kedua, terjadinya kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah, keaktifan peran masyarakat dapat tumbuh menerima penerimaan yang lebih besar terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan pemerintah, menjalin hubungan yang positif bagi masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, adanya demokrasi yang kuat, baik hubungan pemerintah dan masyarakat akan menimbulkan rasa percaya pada pemerintah dengan semakin transparan dan bertanggung jawabnya pemerintah dalam membuat kebijakan. Masyarakat juga akan mendorong demokrasi menjadi lebih kuat lagi serta nyata. Keuntungan menggunakan pendekatan berbasis pemangku kepentingan. Yang pertama, dapat menggunakan opini dari pemangku kepentingan yang paling berkuasa dalam membentuk suatu kebijakan tahap awal. Harapannya bisa memberikan efek atau dukungan input yang nanti bisa memperbaiki kualitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang kedua, mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkuasa. Harapannya bisa membantu untuk memenangkan lebih banyak sumber daya, membuat kemungkinan besar kebijakan akan berhasil. Yang ketiga, komunikasi dari pemangku kepentingan lebih awal dan lebih sering dapat menjadi lebih paham. Komunikasi yang efektif bisa lebih memahamkan tentang kebijakan yang diberlakukan. Yang keempat, antisipasi dini terhadap reaksi yang terjadi pada masyarakat pada saat implementasi kebijakan tersebut. Karena keterlibatan masyarakat, jadi pemerintah tahu dan paham yang akan terjadi sedini mungkin agar pemerintah dapat mengantisipasi sesegera mungkin. Terus di sini yang pertama ada lembaga legislatif. Jadi legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuat peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Dalam melakukan penetapan perundangan parlemen, mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi, sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Yang kedua, ada eksekutif atau presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Selain keterlibatan secara langsung, kadangkala presiden juga membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi. Penasehat yang terdiri dari warga negara swasta maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan. Yang ketiga, ada yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan, melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif
sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan tersebut bertentangan, yudikatif tidak berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundangan yang sudah ditetapkan. Terus kemudian ada instansi administrasi. Konsep administrasi baru New Public Administration George Frank Dixon 1980 tidak lagi membahas dikotomi administrasi publik dengan politik. Meskipun terdapat satu doktrin dalam ilmu politik bahwa instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur dan instansi administrasi lebih sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Kemudian dalam masyarakat pasca industri seperti saat ini, di mana keberagaman menjadi masalah yang lumrah, teknisi dan kompleksitas masalah kebijakan pun bertambah luas sehingga memungkinkan adanya penyerahan kekuasaan yang lebih luas secara formal pada instansi administrasi terkait. Hal inilah yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada instansi administrasi untuk menjadi aktor dalam kebijakan. Kemudian selanjutnya ada kelompok kepentingan. Hampir semua sistem politik di dunia kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan warga tertentu yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Kelompok kepentingan merupakan sumber utama pemerintah dalam memproses kebijakan publik. Mereka memberikan banyak informasi kepada pejabat publik yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Selanjutnya ada partai politik. Selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan, partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya manakala mereka memenangkan pemilihan umum. Ketika partai politik sudah duduk di parlemen, mereka sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai. Hal ini menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan. Pada masyarakat pasca modern seperti saat ini, umumnya partai politik memerankan fungsinya sebagai kumpulan kepentingan, yaitu mereka berusaha untuk mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan, bahkan alternatif kebijakan. Kemudian ada individu atau warga negara. Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian warga negara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Dalam tata normatif demokratik, warga negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkannya. Nah, di sini ada aktor-aktor kebijakan dalam pemerintah di Indonesia. Yang pertama itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugasnya menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan TAP MPR. Yang kedua ada Presiden, membuat undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga ada DPR, membentuk undang-undang bersama Presiden. Yang keempat ada pemerintah, menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Yang kelima ada Menteri, menetapkan peraturan menteri atau permen dan keputusan menteri atau Kepmen sebagai peraturan pelaksana. Yang keenam ada lembaga pemerintah non-departemen, menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dari perundangan yang lebih tinggi derajatnya. Yang ketujuh ada Direktorat Jenderal atau Dirjen, menetapkan atau mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundangan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Yang kedelapan ada pemerintah provinsi, menetapkan peraturan daerah provinsi atau persa provinsi dengan persetujuan DPRD provinsi. Yang kesembilan ada DPRD provinsi, menetapkan peraturan daerah provinsi atau perda provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi. Yang kesepuluh ada pemerintah kabupaten atau kota, menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota, perda kabupaten atau kota dengan persetujuan DPRD kabupaten atau kota. Yang kesebelas ada DPRD kabupaten atau kota, menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota bersama-sama pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang ke-12 ada kepala desa atau wali nagari, tugasnya menetapkan peraturan dan keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa BPD atau BAMUS. Yang ke-13 ada BPD, yaitu menetapkan peraturan desa atau keputusan desa bersama-sama dengan kepala desa. Selanjutnya yang terakhir di sini
Harmon 1969 mendefinisikan kepentingan publik merupakan perubahan yang berkelanjutan sebagai akibat dari aktivitas politik antara individu dan kelompok dalam tatanan sistem politik yang demokratis. Kepentingan publik dianggap sebagai konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi kebijakan publik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, baik aktor pemerintah atau administrator maupun aktor masyarakat yang teridentifikasi berdasarkan kelompok-kelompok politik, kelompok kepentingan, dan berbagai kelompok penekanan yang ada di dalam komunitas masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.